Assalamualaikum teman-teman semua. Ketemu lagi nih sama Manda dan Sanum. Alhamdulillah video baru lagi setelah kemarin-kemarin libur ya teman-teman. Nah kira-kira ada yang nyariin gak sih? Pede banget ya. Tapi ada yang chat aku gitu ya, Bunda Puji tuh. Terima kasih banyak ya selalu semangatin aku. Katanya selalu nunggu video-video terbaru dari aku. Jadi pas aku gak upload kemarin, mana nih Manda kok gak ada notifikasinya. Terus kemarinnya lagi juga ditanyain kenapa nggak upload. Nah teman-teman, jadi di rumah itu lagi rame ada saudara-saudara aku. Jadi akunya itu belum sempet ya teman-teman untuk ngedit video. Terus kita tuh banyak acara gitu ya, pergi ke sana ke sini. Makanya aku juga capek gitu dan jadi nggak mood untuk ngedit video. Tapi ya aku usahain tetap upload untuk kedepannya tetap upload seperti biasa. Oke deh, langsung aja ke videonya ya. Nah ini tuh aku lagi bongkar jajanan seperti biasa. Ini jajanan aku dan juga anak aku ya teman-teman. Nah kalau jajanan yang manis-manis itu punyanya Sanum, tapi kalau misalkan kayak yang tuh kacang-kacangan terus yang pedes-pedes itu punya aku. Tapi kadang-kadang Sanum juga ikutan makan gitu ya kalau yang rasanya nggak pedes. Terus itu aku juga beli sabun mukanya suami aku, terus ada susunya Sanum. Nah ini ya Sanum udah main ngambil aja. Ini belum selesai di shootnya. Nah teman-teman, ini aku ada beli ciki ya. Ini ciki apa, singkong gitu ya, tela-tela. Ini harganya 18.000 isi 10. Dan seperti biasa ini aku belanjanya di tempat langganan aku yang khusus jajanan gitu. Tapi kalau misalkan kayak yang untuk beli sembako itu belinya di Agen. Jadi tokonya itu depan-depanan gitu teman-teman, tinggal nyebrang aja. Terus ini ada sisa permen sama agernya Sanum belum habis. Terus dia itu udah ngambil si coklat jadul ini. Nah kalian pernah tahu nggak sih coklat ini? Pasti kalian anak legend lah ya yang tahu coklat ini, karena aku pun makan juga ini coklat waktu kecil ya. Dan sekarang itu masih ada, ya ampun, ini tuh udah lama banget. Cuma sekarang isinya itu lebih sedikit gitu ya teman-teman, nggak kayak dulu. Dan sendok-sendoknya pun masih kayak dulu, sendok yang kecil banget gitu. Nah ini aku masukin aja coklatnya ke dalam si toples. Ini tuh harganya 9.000 dan isinya itu dapat banyak. Nah lanjut lagi, ini panci bolde mau aku pindahin dulu, tapi nanti bakal aku taruh lagi sih besok-besokannya. Jadi aku tuh nggak ada tempat untuk naruh jajanan. Jadi sementara si ciki-ciki ini aku taruh sini dulu ya teman-teman. Aku susun di sini biar enak aja sih ngambilnya. Tapi ini pun nggak bertahan lama ya, karena waktu itu udah mendadak pengen ke Lampung gitu. Jadi ini ciki-ciki aku bawain semua untuk makan di jalan, untuk nyemil-nyemil di jalan gitu. Terus lanjut lagi nih, aku mau isi dengan Indomie dan susunya Sanum. Nah kalau beli kayak mie instan gini emang jarang banget ya teman-teman, karena jarang gitu makan mie-nya. Kalau udah kepengen aja ataupun lagi nggak masak ya bikin mie-nya gitu, sengaja nggak mau disetokin banyak biar nggak terlalu banyak makan mie. Terus tadi juga aku beli sikat gigi ya, aku taruh di bagian bawah. Terus ini beli apa, biskuit-biskuitan gitu. Oke teman-teman, jadi sekarang aku itu pengen bikin kopi dulu. Nah ini tuh pagi-pagi gitu. Sebenarnya video yang bongkar belanjaan itu udah kemarinnya gitu ya, dan ini paginya. Nah makanya ini baju aku udah beda lagi gitu. Nah ini aku lagi mau bikin kopi dulu untuk aku dan suami aku. Aku sebenarnya ya jarang sih ya untuk ngopi. Kalau misalkan pagi-pagi doang gitu ya ngopinya, itu pun kopi susu, dan itu pun juga jarang, kadang-kadang teh gitu. Tapi kalau suami aku tuh selalu dia bikin kopi, karena dia nggak suka kalau misalkan teh anget gitu. Jadi kalau mau bikin teh paling tuh es teh, harus ada esnya. Nah ini suami aku bikin kopi hitam, dan aku mau pakai kopi susu aja. Nah kalau suami aku itu kopi yang dari Lampung, dari zaman kapan. Pokoknya kalau aku ke Lampung aku tuh selalu ngambil si kopi itu di warungnya aku, di warung ibu aku. Jadi si kopi selalu stok di rumah. Oke lanjut
lanjut lagi, tadi karena mau bikin kopi. Ini kalau misalkan bikin kopi airnya harus panas banget ya teman-teman, karena kalau anget-anget gitu atau nggak terlalu panas pastinya nggak enak ya kalau kita mau bikin teh atau kopi. Jadi tuh aku masak dulu air dan aku masukin ke dalam termos air. Nah kalau misalkan airnya udah berasap-asap gini pastinya panas banget kan ya, dan kopinya itu jadi enak gitu. Beda kalau misalkan airnya itu udah air yang di dalam termos misalkan udah seharian gitu, misalkan kita pagi terus malamnya baru bikin kopi pakai air termos, itu pasti udah nggak terlalu panas. Nah ini udah jadi, sekarang aku mau taruh di meja makan dulu. Setelah tadi bikin kopi selesai, nah ini aku tuh bikin videonya sambil minum kopi gitu ya teman-teman. Jadi nggak minum kopi dihabisin dulu, jadi minum dikit-dikit gitu. Jadi sambil bikin video, kalau misalkan udah pengen minum lagi ya tinggal minum ke meja makan gitu. Jadi kayak lebih ke santai gitulah ya buat videonya. Nah ini aku mau masukin dulu si gula-gula, terus karena udah habis ya stoknya, jadi pengen aku refill semua gula, terus masako, terus kaldu jamur, terasi, garam, pokoknya semuanya mau aku masukin karena aku tuh pengen pakai toples baru ya, atau jar gitu ya teman-teman, toples kecil gitu yang kemarin udah aku beli di Mister DIY. Nah waktu itu ada yang komen nih, katanya aku salah penyebutan DIY katanya atau DIY, sama aja lah ya. Ada yang protes, kayaknya sih itu akun fake ya. Orang-orang yang sirik biasalah. Terus habis itu dia tuh kayak apa namanya tuh teman-teman, kayak lebih ke judge aku gitu. Tapi nggak apa-apa, it's okay, terserah dia lah ya mau menilai kita apa. Yang penting aku buat video ini selalu yang positif-positif aja. Jadi kalau misalkan ada yang negatif ya kita buang aja. Jadi kalau ada tiba-tiba orang yang komen kita, tiba-tiba ngatain kita gitu, padahal ya kita itu nggak ada apa namanya, buat video itu baik-baik aja gitu, terus selalu positif aja, nggak ada yang ngejelek-jelekin orang ataupun apapun itu, tapi tiba-tiba kita di komen dikatain gitu, ya berarti orang itu sirik dong ya, apalagi kan. Ya udahlah ya, kita abaikan aja. Nah tadi aku mau ngisi si jar itu, udah aku cuci ya teman-teman kemarin, jadi sekarang itu tinggal aku refill aja apa yang udah habis di dapur. Nah teman-teman, sekarang aku pengen ngisi si gula dulu yang pertama, karena ini gula udah habis banget. Terus habis itu nanti aku juga mau isi terasi, garam, terus apa lagi ya, ada yang toples mau aku ganti ya teman-teman, karena aku udah ada toples baru gitu yang kecil, udah ada jar baru. Jadi nanti yang bekas si garam sama apa ya, lupa aku tuh. Pokoknya ada yang lamanya itu nanti bakal aku taruh untuk bawang merah dan bawang putih yang udah dikupas aja. Jadi nanti disimpannya di kulkas gitu. Nah teman-teman, aku mau sedikit cerita nih tentang orang yang komen aku tiba-tiba ngatain aku. Nah aku juga nggak tahu kenapa ya. Jadi kemarin itu kan waktu yang ada video aku di Mister DIY itu, aku bilang katanya Mister DIY, sedangkan kata dia tuh aku tuh bego dalam penyebutannya. Ya ampun, kasar banget ya kata-katanya. Padahal di dalam tulisan ataupun pengucapan kata DIY itu sama aja ya, ya DIY gitu kan. Ditulis ya DIY, diucapin juga ya DIY. Katanya aku tuh bego gitu katanya. Terus kata si doi, katanya nilai matematika aku merah ya di rapot. Nah ini kayaknya sih yang komen entah anak kecil atau gimana ya, kok kayaknya nggak kayak kekanak-kanakan banget gitu. Ya udah aku bilang aja nggak masalah nilai matematikanya merah di rapot, tapi yang lebih parah itu kalau nilai attitude-nya yang jelek gitu kan. Nah lebih penting mana tuh, nilai matematika apa attitude? Nah kalau kita udah nggak punya etika terhadap orang lain, pastinya itu minus banget ya dalam diri kita itu. Jadi etika itu penting banget ya teman-teman. Kita harus selalu menghargai orang lain, harus menghormati, nggak boleh kita ngejudge kayak gitu. Mau siapapun
apapun itu, mau itu lebih tua ataupun lebih muda, kita harus tetap menghormati dan menghargai dimanapun tempat kita dan apapun derajat kita gitu. Pokoknya kita harus selalu menghargai orang lain. Nah itu aja sih pesan yang aku sampein di sini gitu ya teman-teman. Karena kayaknya disayangkan banget ya orang-orang yang kayak gitu kan, yang nggak punya etika seperti itu. Mungkin orang itu lagi nonton gitu ya video aku, jadi biar dia denger gitu ya teman-teman. Kayak gitu kok dipermasalahin ya dalam penyebutan kata, padahal ya sama aja sih, mau DIY kayak mau DIY kayak artinya sama ya. Emang dasarnya aja gitu ya kan, tangannya gratil pengen ngetik yang kayak gitu ya, yang ngetik-ngetik yang negatif. Nah ya udah lanjut lagi lah ya teman-teman. Nah tadi aku udah selesai ngisi si masako. Nah sekarang aku juga habis selesai ngisi si apa tuh namanya tuh, kaldu jamur. Nah kaldu jamur itu aku gunain kalau misalkan aku mau masak masakan anak aku ya teman-teman. Nah itu cuma sedikit isinya, karena kenapa? Karena si kaldu jamur itu nggak bertahan lama gitu ya. Jadi kalau misalkan kelamaan nggak dipakai, dia tuh kayak gumpel-gumpel gitu, kayak kena air. Makanya itu aku belinya satu aja gitu ya, aku refillnya satu aja. Nanti kalau udah habis baru kita refill lagi. Nah lanjut lagi teman-teman, ini aku mau isi si Ajinomoto ya atau micin, aku pindahin ke sini. Nah aku masih pakai micin ya untuk buat sambal, aku udah pernah cerita. Micin ini aku gunain kalau misalkan buat sambal. Terus itu ada tulisan yang luntur dan belum aku ganti, karena semuanya itu emang belum aku bener-benerin ya untuk si label-label. Itu kan labelnya bikin sendiri pakai spidol, jadi kalau luntur ya wajar lah ya, karena kena air gitu kalau dicuci. Dan ini mau aku pindahin, jadi si jar-jar ini mau aku isi bumbu-bumbu dapur yang sering aku pakai. Jadi kayak garam kasar, garam halus, terus penyedap, terus micin gitu. Pokoknya yang penting-penting itu yang sering digunain aku pindahin ke si jar jamur ini ya. Nah buat yang mau jar jamur kayak aku, yang aku beli di Mr. DIY itu, nanti aku cariin ya linknya. Kalau misalkan ada nanti aku cantumin di description box aku. Nah oke, lanjut lagi. Sekarang aku mau refill si terasi. Nah terasinya ini aku mau potong kecil-kecil dulu, jadi kalau misalkan mau masak itu enak gitu ya teman-teman ngambilnya. Jadi aku refill dan aku masukin ke dalam toples yang kecil ini. Nah teman-teman, terus selanjutnya aku juga pengen ngisi si lada aku. Ini udah habis banget ya teman-teman. Jadi ini si lada putih ya kan, ladaku. Jadi aku biasanya beli lada itu yang sasetan gitu, belinya serenteng gitu di agen. Terus nanti mau aku masukin juga. Nah ini ya si apa namanya tuh, garam kasar. Jadi toplesnya ini mau aku cuci dulu karena udah kotor banget teman-teman. Jadi mau aku cuci dulu, besok baru aku isi lagi. Nah hari ini aku nggak ngisi yang di toples yang beling ini ya, toples yang aku beli di Mr. DIY. Nah sekarang aku mau refill lagi. Oh salah teman-teman. Ternyata aku refill ya, aku lupa ini videonya. Saking udah lamanya nggak ngedit video ya, ini aku masukin ternyata si garam ke sini. Terus sekarang aku masukin dulu si ladanya. Nah ini ladanya udah habis banget. Ini nanti aku masukin tinggal berapa nih ladanya? Aku kayaknya masukinnya cuma 4 bungkus aja. Nah ini aku semuain karena si lada ini emang sering dipakai dan cepet banget habis gitu. Tapi aku tuh kalau misalkan mau ngisi lada ini suka nggak tahan gitu ya teman-teman, hidung aku kayak gatel gitu dan pedes. Jadi pengen bersin, makanya aku tuh kalau nge-refill si lada ini sedikit-sedikit. Tapi karena cepet habis, jadi ya udahlah aku isi aja semuanya ya, aku habisin. Ya udah deh teman-teman, jadi segini dulu ya video dari aku. Nah ini tuh masih ada lanjutannya di video selanjutnya ya, jangan lupa ditonton. Ini kalau besok bajunya sama, ini berarti lanjutannya. Yaudah oke, bye bye, assalamualaikum, sampai jumpa.